Tulungagung memang kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Candi Mirigambar atau dikenal masyarakat sebagai Candi Angling Darmo. Candi yang berdiri jauh sejak era Kerajaan Majapahit ini menyimpan begitu banyak misteri dan cerita yang menarik. Mulai dari cerita Panji hingga mitos adanya 3 putri raksasa yang mendiami Candi Mirigambar hingga saat ini. Pada lorong zaman kali ini, cerita tersebut akan dikupas secara mendalam bersama dengan Suyoto, juru pelihara Candi Mirigambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyoto sebagai juru pelihara Candi Mirigambar. Usia 53 tahun. Ya. Berapa tahun Pak Candi ini? Saya mulai juru pelihara tahun 2010. Berarti ya sekitar 14 tahun ya. Ya, turun-temurun, dimulai dari kakek buyut, terus Mbah Kakung, ibu, dan saya generasi keempat ya setelah ibu ini. Ya. Sebelum saya menjelaskan secara geografis, Candi Mirigambar terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun sejarah Candi Mirigambar itu berdasarkan tahun akademik itu ada 4 angka tahun ya yang ada di sini. Jadi dari awal 1294 Saka, terus 1310 Saka, 1322 Saka, dan yang terakhir itu 1328 Saka. Nah, jadi sejarahnya Candi Mirigambar itu kalau menurut tahun akademis itu dibangun di era Majapahit. Tetapi juga ada arkeolog yang mempunyai pendapat bahwa Candi Mirigambar itu dibangun jauh sebelum era Majapahit. Jadi dari era Kadiri, Singosari, dan terakhir Majapahit. Itu juga ada kebenaran. Buktinya kemarin pada waktu pemugaran tahun 2021 kemarin itu ketika diadakan pembongkaran ditemukan struktur bangunan yang lebih kecil dari ukuran yang sekarang, sekitar 3,5 kali 3,5 meter itu ukuran panjang kali lebarnya. Kalau sekarang ini kan panjang kali lebarnya kan 7,5 kali 7,5. Jadi dipercayai Majapahit itu tinggal memperbaharui atau merehab bangunan yang sudah ada atau memugar ya itu. Kalau sangkut pautnya saya rasa tidak ada ya, cuman kalau eranya memang semua era Majapahit ya, kayak Sanggeran juga Majapahit, terus ini juga Majapahit. Kalau hubungan cerita atau link ceritanya saya rasa itu sampai sekarang belum ada keterangan ya, dari Purbakala sendiri itu belum ada penjelasan. Jadi yang jelas kalau di Candi Mirigambar itu eranya peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Karena di sini juga ditemukan prasasti dari Lempeng Tembaga
yang isinya itu juga menceritakan tentang Wikramawardhana atau peralihan kuasa tadi. Juga lempeng yang ke-13 itu menjelaskan sepatan ya, ancaman, itu bahwa sesiapa saja yang merusak Candi Mirigambar akan mendapatkan balasan sesuai dengan tempat. Misalnya di darat ya bisa dimakan harimau atau yang lainnya itu. Kalau di laut ya dimakan ikan kayak gitu. Tapi posisinya sekarang prasasti tersebut berada di Museum Nasional Jakarta. Itu ada cuman beberapa lempeng saja yang tidak lengkap. Gitu. Yang ditemukan kalau tidak salah 13-14 lempengannya itu. Maksudnya yang ke-13 dan yang ke-14. Kalau relief yang di kaki candi atau dinding kaki itu mengisahkan cerita Panji, tapi di sini itu versinya Wasengsari, karena versi Panji itu banyak sekali dan di sini lebih mendekati ke cerita Kidung Wasengsari, yaitu sama-sama Panji itu mempertahankan tunangannya yang mau direbut oleh raja lain. Sebetulnya nama aslinya kan Pangeran Wiranamtani dari Kerajaan Kauripan dan yang dijodohkan dengan Putri Galuh Condrokirono dari Ndoho ya. Jadi ada raja lain yang marah ketika tahu bahwa Putri Condrokirono itu sudah ditunangkan dengan Pangeran Wiranamtani, sehingga raja tersebut mengutus utusannya untuk menangkap, kalau bisa untuk membunuh Pangeran Wiranamtani. Tapi Pangeran Wiranamtani bisa ditangkap tapi tidak bisa dibunuh ya, sehingga alur itu di Pangeran Wiranamtani dibuang ke sungai, terus dengan harapan bisa mati di bawah arus sungai. Tapi ternyata kan arus sungai itu mengarah ke Kerajaan Daha, sehingga pada waktu sang putri itu mau melakukan pemujaan atau mengadakan sembahyang ya, yang lokasi pemujaannya itu tidak jauh dari arus sungai tersebut atau di tepian sungai, sehingga melihat ada jasad yang tersangkut di sungai, di tepi sungai, sehingga dipastikan diangkat, ditolong, ternyata jasad tersebut adalah jasad Pangeran Wiranamtani yang belum meninggal, sehingga ditolong oleh rombongan putri dan dirawat. Disitulah awal nama dari Panji Wasengsari, sehingga untuk menyembunyikan identitas dari kejaran sang Raja Pesai. Tapi ternyata sang raja tersebut juga menyerang ke kerajaan Putri Galuh. Nah, jadi di situ walaupun keadaan belum sembuh, karena rasa tanggung jawab patriotismenya ikut berperang sampai berhasil mengalahkan Raja Pesaing tersebut. Nah, disitulah ceritanya dari panel 1 yang ke-11. Jadi ada 11 panel jadi di candi, tapi yang bisa kita baca tinggal beberapa. Yang 3 itu hilang, dicuri pada tahun 1970-an. Terus yang 2 itu aus, yang 1 memang tidak ada dokumentasi dari zaman Belanda. Itu kurang lebih ya itu. Fungsinya untuk pemujaan ya, itu juga ada yang yang kita bisa menilai dari ornamen yang ada. Di Gapura itu ada ornamen melengkung seperti kalau bahasa arkeolognya itu awan. Jadi filosofi awan berada di atas dan sangat disucikan. Dari situ bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi dari Candi Mirigambar itu adalah untuk pemujaan. Yang terdapat di Kapuro, naik tangga itu di atas. Pernah juga ditemukan sebuah tempat persucian atau partetaan, Pak? Kalau Patertan itu sebetulnya berada di depan candi ini yang sebelah barat ya, sebelah barat jalan itu dulu memang Patertan, juga lengkap dengan sumber mata air. Juga pernah ditemukan bahwa saluran pembuangan air itu menuju ke sawah dan ke area pemukiman. Jadi di situ dipastikan memang ada Patertannya di depan candi itu. Dan dulu sebelum pada zaman Belanda itu masih banyak arca-arca di tepian Patertan itu yang
mengarah jalan utara selatan ini. Itu yang sampai sekarang masih ada ya seperti pecahan-pecahan ini. Nah, ini kan itu dulu serpian-serpian dari situ juga. Terus yang masih utuh itu ya minta maaf lah ya, sekarang berada di luar desa. Karena dulu ada ya kayak pedagang lalu lalang di sini, ada arca tergeletak terus dibawa gitu loh. Tapi sampai sekarang diamankan di sana. Nggak usah saya sebutkan tempatnya itu. Ya, itu arca Siwa itu. Oh, arca Siwa. Iya, arca Siwa. Nggih, Hindu. Di sini masih kita bisa dibuktikan dengan adanya relief burung Garuda yang ada di pilar sebelah selatan itu. Itu kan burung Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu ya, dan Dewa Wisnu adalah salah satu dewa yang dipuja oleh penganut agama Hindu. Jadi bisa dipastikan sifat keagamaannya adalah agama Hindu. Oh ya, ada. Kalau mitos di sini itu nama lain Candi Mirigambar itu juga terkenal Candi Angleng Dharma ya. Karena masyarakat sesepuh desa khususnya dan sekitarnya di sini itu percaya bahwa Candi Mirigambar merupakan salah satu ampiran atau persinggahan dari Raja Angleng Dharma yang dikutuk gurunya ketika melanggar peraturan atau melanggar sumpah dari gurunya. Kan Angleng Dharma pada waktu itu mengembara selama 7 tahun, disuruh mengembara selama 7 tahun agar bisa memerintah kerajaannya kembali akibat dari bocornya ilmu yang bisa berbicara dengan segala hewan. Itu kan dengan gurunya sudah dijanji jangan sampai bocor walaupun itu anak istri sendiri kan itu. Tapi pada waktu itu Angleng Dharma itu ketika bercengkerama dengan sang istri dan mendengar perkataan cicak jantan dan betina, bahwa cicak betina itu berkata, aku juga ingin bermesra seperti Raja Angleng Dharma. Nah, ketika mendengar itu Angleng Dharma kan ketawa atau senyum, padahal di sekitarnya cuma ada sang istrinya itu saja. Akhirnya istrinya menggali atau ingin tahu. Nah, setelah ditanya akhirnya bocor ilmunya, sehingga akibatnya yang pertama istri Angleng Dharma itu bunuh diri atau pati obong. Nah, yang kedua itu harus mengembara selama 7 tahun untuk mengembalikan kerajaannya agar menjadi raja kembali. Dan setelah itu mengembara di sini, dipercaya di sini itu wilayah dari 3 putri raksasa ya. 3 putri raksasa yang juga ingin membalas dendam kepada Angleng Dharma karena ayahnya dulu dikalahkan oleh Angleng Dharma. Jadi merasa diuntungkan karena singgah di sini. Dalam persinggahan di sini Angleng Dharma ada keanehan yang dilakukan oleh ketiga putri itu. Setiap malam keluar, dan setelah diikuti oleh Angleng Dharma ternyata keluarnya itu mencari makan, dan bahan makanannya itu adalah bangkai manusia yang baru dikuburkan. Setelah itu Angleng Dharma kan berubah menjadi burung gagak mengikutinya. Karena merasa terganggu, burung gagak tersebut diberi sedikit makanan oleh 3 putri. Setelah diberi makanan, burung gagak kembali ke tempat persinggahannya. Setelah itu dianggap seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Angleng Dharma ya kembali tidur. Setelah itu sang putri kembali, dan ketika mau berias ternyata sisa makanan atau sisa daging yang diberikan tadi sudah berada di alat make up ketiga putri itu, sehingga ketiga putri itu tidak berpikir panjang karena Angleng Dharma merupakan satria sakti, maka dikutuklah. Ini mesti perbuatan dari Angleng Dharma, dikutuk menjadi burung belis putih. Dan di sini juga ditemukan relief yang menunjukkan burung belis putih yang kena cunduk bunga di kepalanya. Nah, itu dari situlah maka para sesepuh itu percaya santer sangat bahwa Candi Mirigambar juga merupakan Candi Angleng Dharma atau persinggahan Angleng Dharma itu. Di situ sedikit mitos yang ada di
Candi Mirigambar. Maka masyarakat Tulungagung umumnya mesti mengenalnya, kalau orang tua-tua dulu itu mesti Angkleng Dharma, jadi gitu. Nah, kayak itu mitosnya. Kalau yang jelas yang menjaga lokasi sini itu harimau atau singa dan naga. Itu banyak sekali yang pernah melihat atau penampakannya gitu. Kalau harimau itu tidak keluar dari areal sini, tapi kalau naganya kadang jauh, keluarnya jauh. Itu yang mempunyai indera keenam, kalau kayak gini mestinya biasanya tidak keluar dari areal sini. Terus kalau sosok-sosok itu malah orang luar kota ya. Hari Minggu saya itu yang bersangkutan, maksudnya itu yang menolong orang tersebut. Itu ketika hari Minggu jam 11-12 itu, tapi tidak berwujud seperti sosok raksasa, enggak, ketiga putri. Yang penampakannya itu seperti setelah mandi pakai kemben ya. 3 putri berada di tengah lapangan sini dan waktunya itu memang jam 12 siang. Itu kalau tidak salah warga Kuto Anyar. Nah, ketika itu jalan-jalan sama anaknya, terus bawa mobil juga, ketika melihat ke arah selatan itu kok ada 3 putri, yang ada perempuan 3 yang baru mandi ore-ore kayak lepas keramas gitu ya di tengah lapangan itu. Tapi setelah hilangnya itu, setelah sadar, mobilnya itu ban yang kiri kedua, depan belakang itu masuk ke paret, baru sadar gitu. Nah, setelah itu hilang. Nah, setelah itu tanya ke bengkel sebelah itu, nah, Pak, di situ ada apa gitu loh kan gitu. Terus bengkelnya kan juga tanya, pripun tuh Pak, kok kedadosane ngeten iki. Terus niku di situ ada apa tuh Pak? Saya tadi kok melihat ada 3 putri yang enek wong wedok telu kok kaya lepak baru mandi, kaya baru keramas ngono. Setelah tak anu kok ya iki mobilku terus kecemplung niki, wow ngoten. Jadi tidak sadar kula mobil kecemplung niki ngoten. Nah, setelah itu, nah itu kejadiannya yang jelas di situ. Terus ada juga mahasiswa, ketika mahasiswa itu ke rumah saya, ibunya ya ada penampakan seorang putri di sini. Gitu. Jadi memang di sini yang jelas yang merajai atau meratoni itu seorang putri di sini. Kalau saya terus terang tidak sama sekali. Saya belum pernah sama sekali saya. Dari napa hewan-hewan mitologi niku wau? Mboten. Mboten. Di samping niku kula terus terang marai ngeten ya, niat saya cuman kerja. Maksudnya gini, ya wis kerja wis tak lakoni apapun ada, tapi alhamdulillahnya saya tidak pernah ditemui apa-apa ya. Tapi kalau anak saya itu malah pernah dikasih ya, ketika saya repot nyapu itu pernah dikasih kayak cincin itu, mata akek gitu. Nah, itu anak saya pernah dikasih. Pernah menemukan itulah. Tapi kalau ndak kan ibu saya sehari-hari nyapu di sini kan yo. Tapi kok yang tahu kok malah anak saya itu. Paling impen ngoten nggih, mboten ate, Pak. Kula piye ya Mas? Wong kadang-kadang kula yo napa tahu napa niki kula ndak ngepene ngoten lho. Nggih. Ya mungkin pernah enak, tapi saya kan tidak begitu anu. Tapi yang jelas Mas, saya pernah satu kali ya. Saya itu ketika waktu cari ramban ya, kayak kan open wedhus. Ngipi. Aku neng Mae Paklik kuwi pernah neng Mae Paklik kuwi kok kaya ada ukir-ukiran bagus. Tapi setelah 1 minggu saya ke sana, bener saya membawa relief-relief yang ada di belakang sampan nih. Di belakang rumah saya temukan itu, baru saya bawa ke sini. Itu aja yang saya ingat itu. Niku impen gitu. Nggih impen. Tapi pada waktu itu saya wis ndak mikir, maksud saya mak impen. Cuman paginya itu ketangan kok neng burine Paklik kula kok enten
ukir-ukiran watu kan, padahal saya selalu ke situ. Tapi setelah saya jarak 1 minggu itu, saya benar-benar cari ramban di situ. Nah, ternyata di belakangnya memang saya temukan ada beberapa itu yang harimau, kerbau itu. Saya bawa masuk sini. Juga ada kayak bencana puting beliung. Ya, tapi apa entah secara kebetulan ya, setelah saya bawa relief bencana puting beliung itu bulan Januari 2019, 1 Maret 2019 benar-benar terjadi puting beliung di sini dan pohon beringinnya sini rubuh. Nah, itu apa secara kebetulan apa sudah ramalan saya tidak tahu. Kalau biasanya dulu ya, sebelum ini ada pagar banyak ya kan, tapi biasanya dengan orang tempatan ya malam hari. Jadi apa unsur malu apa gimana itu tidak pernah. Sebetulnya banyak, tapi malam hari tapi tidak pernah nemui saya. Dulu ada temen yang kalau yang dari Tuban itu pernah ada. Itu ya sebetulnya banyak yang kesini. Tahu-tahu saya ada bekas dupo di depan pintu itu. Iya itu. Kalau pagi saya sering menemukan itu. Tapi niku tanpa sepengetahuan. Yes, tanpa sepengetahuan saya. Kalau dari Babat Tulungagung, saya rasa itu kok hubungannya ya kemungkinan energi yang ada di Tulungagung itu kan Mas. Kalau mengikut loh ya, mengikut Majapahit itu energinya sini itu sejuk, adem. Kalau hubungan dengan Babat Tulungagungnya itu saya kok kurang tahu Mas, terus terang ya. Ya minta maaf saya. Itu belum saya terus terang nggak tahu itu. Nah, tapi yang jelas Tulungagung menurut Majapahit itu memang ada nilai plusnya di mata Majapahit, sehingga banyak petilasan-petilasan yang ada di Tulungagung, petilasan Majapahit khususnya. Itu memang kalau Majapahit itu ya, Tulungagung itu memang mempunyai nilai tersendiri dari mata Majapahit. Karena yang pertama kayak pertapaan Ibu Gayatri aja di Gua Pasir di Tulungagung juga, sehingga sampai beliau meninggal juga ingin dimakamkan di Tulungagung yang perabuannya di Candi Gayatri itu. Kalau pesan kami sebagai juru pelihara itu ya mari kita jaga bersama-sama, terus yuk kita lindungi bersama agar peninggalan atau peradaban zaman lampau ini tetap terjaga. Itu aja untuk generasi yang akan datang. Karena terus terang tanpa ada yang dulu tidak mungkin ada sekarang gitu. Jadi marilah kita jaga bersama-sama agar tetap lestari dan berguna bagi generasi yang akan datang.